Sebelum mengikuti pembahasan kita masalah pembahasan khusus seperti ini atau pembahasan lainnya, saya anjurkan kalian menonton video atau konten-konten kita ya menyeluruh, biar kita tidak perlu lagi mengulang pembahasan dari awal sampai akhir, atau bagian-bagian tertentu harus diulang lagi, atau biar kalian tidak kebingungan ketika kita menyampaikan sesuatu, karena sudah nyambung, karena sudah mengikuti seluruh pembahasan dari awal sampai akhir, terutama mengenai leluhur Nusantara, karena semua pembahasan kita ini saling berkaitan. Misal kali ini mengenai asal muasal dan arti sebutan mas atau da saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas sedikit masalah panggilan mas, karena jarang sekali orang membahas masalah ini ya. Jadi kenapa dalam bahasa Jawa itu ada sebutan mas, dan bahkan kita juga akan membahas masalah panggilan datuk ya. Dalam panggilan orang Melayu itu ada panggilan datuk. Nah, asal muasal mas dan datuk ini sebenarnya dari mana dan artinya apa? Nah, biasanya kalau kita mencari atau googling dan kita di situ mencari arti kata mas, biasanya di situ penjelasannya hanya mas itu disebutkan panggilan untuk orang yang lebih tua dalam bahasa Jawa, atau gelar yang disandingkan untuk kalangan ningrat ya, misal Raden Mas ini, Raden Mas itu, seperti itu ya. Nah, tetapi jarang sekali ada yang mengetahui apa sebenarnya arti mas dan asal usul panggilan mas ini ada atau muncul di dalam bahasa kita. Kenapa panggilan mas ini ada dalam pembahasan khusus kali ini? Karena mungkin nanti kalau mengikuti pembahasan kita selama ini, nanti mungkin ada hubungannya juga dengan pembahasan mengenai leluhur Nusantara. Nanti silahkan ikuti saja, mungkin nanti kalian akan menemukan hubungannya di situ. Nah, panggilan mas ini sebenarnya dalam kajian saya ini hubungannya berasal dari Maroko ya. Jadi panggilan mas itu bukan asli dalam bahasa kita yang ada di masa yang berhubungan dengan bangsa kita yang ada di masa modern ini. Nah, setelah saya melihat beberapa serat-serat atau catatan-catatan itu pada masa-masa sebelum Islam ada di Nusantara, ternyata saya tidak mendapati ada panggilan mas atau sebutan mas. Baru ketika pada masa kerajaan-kerajaan Islam, terutama Mataram Islam, itu baru muncul sebutan mas, terutama di kalangan-kalangan ningrat. Itu biasanya ada gelar Raden Mas dan lain sebagainya, atau Raden Mas Ayu, seperti itu ya. Begitu juga dengan panggilan datuk. Datuk itu setelah saya teliti, nanti kalau penelitian saya salah silahkan dikoreksi, itu baru muncul juga ketika agama Islam masuk ke Melayu. Jadi nanti agama Islam masuk ke Melayu, lalu juga sampai ke Nusantara, terutama di daerah Jawa. Nah, ketika itu baru mulai bermunculan kata-kata mas atau da. Nah, di dalam catatan-catatan seperti Negara Kertabumi atau catatan-catatan Cirebon, juga berbagai catatan lain, misalnya Hikayat Pasai, atau beberapa serat. Dalam penelitian saya menemukan bahwa banyak sekali terah Brawijaya atau anak-anak keturunan Brawijaya atau para pangeran-pangeran pada masa akhir Majapahit itu menikah dengan
kalangan ulama Islam dari Maroko, atau Maroko itu bahasa Arabnya Al-Maghribi ya. Jadi negara asli Maroko itu namanya Maghribi. Jadi banyak sekali keturunan dari Maghribi, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari terah raja-raja yang pernah berkuasa di sana, terutama di daerah Fes di Maroko, yang nanti juga akan ada hubungannya dengan keluarga kerajaan Fatimiyah yang nanti juga berkuasa sampai ke Mesir. Sehingga kalau di beberapa serat itu, beberapa catatan kuno itu disebutkan beberapa ulama kita atau beberapa wali songo itu disebutkan keturunan Raja Mesir, dan banyak sekali yang disebut dengan Al-Maghribi atau Maroko. Nah, dalam hal ini saya juga sempat berkomunikasi dengan orang-orang dari Naqobah Ansab Aulia Tis'ah. Saya juga kebetulan juga bergabung dengan grup, ada beberapa grup Sayyid ya, atau Habib, dan di situ saya mendapati bahwa para keluarga atau keturunan pangeran-pangeran Majapahit ketika itu ternyata menikahkan keturunannya dengan keturunan Wali Songo ini, seperti misalnya penguasa Madura, Gajah Pramodo atau Lembu Peteng Madura, itu nanti keluarganya dinikahkan dengan satu lagi Arya Baribin, itu nanti keluarganya dinikahkan dengan Maulana Husain. Maulana Husain itu salah satu anaknya Maulana Ishak, dan Maulana Ishak ini dalam isbat yang dilakukan oleh kerajaan Maroko yang diajukan oleh Naqobah Ansab Aulia Tis'ah, itu keturunannya Syarif Junaid Maroko yang tinggal di Fes Maroko. Ini otomatis Fes itu pusat kerajaan pada masa lalu di Maroko ya. Jadi ketika Spanyol, kerajaan Islam di Granada Spanyol itu jatuh, orang-orang Muslim dari Spanyol itu dan juga orang Yahudi itu banyak hijrah ke Maroko, dan di situ muncul kerajaan keturunan Rasulullah nanti Idrisiyah, dan berlanjut seterusnya. Pusat kerajaannya itu di Fes Maroko. Jadi ini kemungkinan masih keluarga kerajaan juga, dan catatan itu sampai sekarang masih ada di lembaga atau Naqobah pencatat keturunan Rasulullah kerajaan Maroko, sampai Maulana Ishak, sampai anak-anaknya, termasuk Maulana Husain. Maulana Husain ini nanti menikahi keturunan penguasa Madura, yang juga kemungkinan masih keturunan Brawijaya, dan keturunannya itu nanti jadi penguasa Madura di situ. Demikian juga dengan keturunannya Maulana Ishak yang lain yang juga disebut Al-Maghribi, karena Maulana Ishak ini dari Maroko ya, jadi gelarnya Al-Maghribi. Nanti ada salah satunya kalau di silsilahnya Maulana Maghribi di Parangtritis itu nanti ada Nyai Tabiroh. Nyai Tabiroh ini punya anak Maulana Maghribi. Maulana Maghribi ini nanti mempunyai anak sampai Ki Ageng Tarub Bondan Kejawan yang jadi leluhur Mataram itu ya. Nah, ada banyak sekali catatan-catatan, ternyata hampir seluruh raja-raja di Nusantara ini masih terhubung nasabnya ke Maroko tadi melalui putra Maulana Ishak terutamanya. Seperti misalnya Banten itu Syarif Hidayatullah, daerah Pajang Syarif Muhammad Kebungsuan itu, dan lain sebagainya. Dan mereka itu ketika itu ternyata mulai mengenalkan panggilan, kemungkinan besar ya,
mulai mengenalkan panggilan Mas. Jadi panggilan Mas ini dalam bahasa Berber yang ada di Maroko itu digunakan untuk menyebut tuan. Jadi kalau kita bertemu orang itu panggilan tuannya itu dalam bahasa Berber Maroko itu Mas. Dan selain Mas itu dalam bahasa Berber Maroko itu juga Da. Jadi mereka ketika memanggil tuan dalam bahasa Melayu yang asli atau dalam bahasa kita itu mereka menyebutnya Mas atau Da. Dan kemungkinan inilah yang akhirnya digunakan di keraton-keraton atau kerajaan-kerajaan di Jawa pasca Islam, jadi terutama kerajaan Mataram itu mereka mulai menggunakan panggilan Mas untuk tuan-tuan mereka. Mereka mulai mempopulerkan itu, dan di Melayu itu mereka mulai menggunakan panggilan Da seperti Datuk ya. Nah, panggilan itu masih digunakan sampai sekarang dan artinya itu sama ya, tuan artinya. Dan semakin populer lagi akhirnya di kalangan orang biasa pun ketika bertemu orang di jalan atau orang yang lebih tua mereka juga memanggilnya tuan ya, menggunakan kata ini yaitu Mas. Nah, hubungannya dengan leluhur Nusantara ini uniknya ya. Jadi daerah Maroko itu pada masa lalu kalau di peta-peta kuno itu disebut dengan Atlantis. Bahkan daerah Spanyol itu, daerah Tirrenia dan lain sebagainya itu konon kalau di catatan Atlantis itu merupakan bagian dari Atlantis. Nah, uniknya lagi, kemungkinan besar bahasa yang digunakan di Maroko itu ataupun di bagian Spanyol itu zaman dahulu adalah bahasa yang datang juga dari Nusantara. Kenapa? Ini saya beritahu salah satu hal hasil penelitian kita, bahwa yang nanti akan kita ungkap ya, bahwa ternyata ketika dikumpulkan, diteliti bahasa kita dalam dibuat diagramnya, dibuat daftarnya dalam Swadeslis, itu banyak sekali kemiripan antara bahasa kita dengan bahasa-bahasa yang ada di utara bumi. Dan bahasa suku Ainu ya di Jepang yang saya terangkan sebelumnya itu konon pernah diteliti oleh orang profesor Jepang itu memiliki keidentikan kesamaan dengan bahasa Basque atau bahasa yang ada di daerah Spanyol ya, di daerah tengah Spanyol atau di daerah Tirrenia. Itu memiliki kemiripan kesamaan dengan bahasa orang-orang Ainu, dan uniknya DNA orang Ainu itu setelah diteliti ternyata DNA-nya DNA Nusantara ya, jadi DNA-nya sama dengan orang Nusantara. Dan dalam penelitian masalah struktur gigi atau Sunda Donti itu mereka ada kesamaan dengan orang-orang di Sundaland kalau orang ilmuwan nyebutnya, atau di daratan Nusantara, dan juga memiliki kesamaan dengan yang ada di benua Amerika. Ini nanti masuknya pembahasan selanjutnya mengenai leluhur Nusantara. Jadi kemungkinan ungkapan-ungkapan itu, misal Mas ya, Mas ini dalam bahasa Indonesia Mas, dalam bahasa Berber atau Maroko Mas, dalam bahasa Inggris atau bahasa di daerah utara itu nanti jadi Mister dan lain sebagainya. Itu nanti ada hubungannya semuanya sebenarnya. Jadi ungkapan itu pernah dipakai di masa lalu oleh nenek moyang kita di Nusantara dan hilang, tidak digunakan lagi, dan selanjutnya muncul lagi dari Maroko tadi ya, dibawa oleh para ulama pada masa Wali Sana atau Wali Songo dari Maroko, di mana anak-anaknya menikah dengan orang-orang pribumi, lalu
menjadi penguasa-penguasa selanjutnya di Nusantara, dan mereka mulai menggunakan lagi ungkapan-ungkapan itu. Mungkin ini saja pembahasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.